Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar pada sore hari ini. Oke. Pertama-tama, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi, webinar pada sore hari ini yaitu dengan topik network fundamental. Adapun beberapa agenda pada webinar sore hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah tujuan webinar, ketiga peraturan webinar, keempat profil perusahaan, kelima profil promaker Atswa, enam profil pemateri, tujuh penyampaian pemateri, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah tanya jawab. Oke, langsung saja kita masuk ke agenda-agenda webinar. Jadi yang pertama yaitu adalah tujuan pada webinar kali ini. Adapun tujuan dari webinar kali ini yaitu memahami komponen dan fungsi jaringan, serta memahami beberapa jenis jaringan dan media jaringannya, memahami standar komunikasi dan protokol jaringan, serta menerapkan konsep alamat IP dan subnetting, serta kita bisa menganalisis keamanan dan koneksivitas jaringan kita. Adapun beberapa tujuan pada webinar kali ini diringkas menjadi sebuah materi dengan topik yaitu network fundamental yang akan disampaikan dengan durasi kurang lebih 2 jam. Oke, selanjutnya yaitu adalah aturan-aturan yang ada pada webinar kali ini. Yaitu ada 8 aturan. Yang pertama yaitu adalah peserta wajib menyalakan kamera selama webinar langsung dan memastikan wajah terlihat jelas. Nah, mungkin bagi semua peserta yang belum menyalakan atau on-cam-kan kamera, untuk disegerakan men-on-cam atau mengaktifkan kameranya terlebih dahulu dan pastikan wajahnya terlihat dengan jelas. Yang nomor dua, yaitu adalah peserta yang tidak aktif selama lebih dari 5 menit akan dikeluarkan dari webinar. Ketiga, saat pemateri menyampaikan materi, peserta itu dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Jadi, setiap peserta dalam webinar ini itu dapat bertanya pada saat pemateri menyampaikan materinya, tetapi hanya bisa melakukan pertanyaan pada fitur chat. Nah, dan pertanyaan itu akan dijawab oleh pemateri setelah sesi penyampaian materi selesai. Yang keempat, pada saat sesi tanya jawab, peserta diizinkan bertanya secara langsung, menanyakan sesuatu melalui mikrofon, itu bisa dilakukan pada saat sesi tanya jawab atau penyampaian materi sudah selesai. Dan apabila materi belum selesai, itu peserta hanya bisa melakukan pada fitur chat. Yang kelima, yaitu peserta wajib mengikuti sesi foto bersama di awal dan di akhir webinar. Jadi semua peserta wajib mengikuti sesi foto yang akan diadakan di awal nanti dan di akhir nanti. Keenam, peserta wajib melakukan tangkapan layar secara mandiri saat sesi foto bersama. Semua peserta itu wajib melakukan tangkapan layar secara mandiri untuk pengisian link form dari yang akan di-share oleh moderator nanti. Jadi harus tangkap layar secara mandiri. Yang ketujuh yaitu adalah setelah webinar selesai, peserta diwajibkan memberikan ulasan mengenai kegiatan tersebut melalui link yang akan disediakan. Nah, jadi kegunaan dari melakukan tangkapan layar secara mandiri itu adalah sebagai syarat setelah webinar selesai itu kan peserta wajib memberikan ulasan dan ada tugas untuk share tangkapan layar pada saat materi berlangsung atau sesi foto. Nah, yang kedelapan dan yang paling terpenting yaitu adalah sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mematuhi seluruh aturan di atas, termasuk kehadiran aktif, partisipasi dalam foto bersama, dan pemberian ulasan. Nah, jadi sertifikat itu tidak
dikeluarkan apabila peserta itu tidak mematuhi seluruh aturan yang ada pada webinar kali ini. Jadi tidak main-main kita mengeluarkan sertifikat. Oke, inilah beberapa aturan-aturan yang ada pada webinar dan harus dipatuhi semua. Oke, selanjutnya yaitu adalah foto bersama di awal. Nah, saya peringatkan terlebih dahulu bahwa peserta itu wajib menyalakan kamera dan pastikan wajahnya terlihat dengan jelas. Tidak boleh menggunakan alat lainnya yang menutupi wajah peserta. Akan menyulitkan untuk diidentifikasi oleh moderator. Oke, mungkin untuk foto bersama saya pasrahkan ke admin kelas. Waktu dan tempat saya persilakan untuk admin kelas. Baik, terima kasih Kak Rozi. Untuk Kak Evan Adiatama, dimohon untuk menghadap kameranya ya. Baik, akan saya mulai. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya. Saya serahkan lagi kepada Kak Rozi. Oke, terima kasih admin kelas. Nah, selanjutnya yaitu adalah profil perusahaan dari Atswanisa. Atswanisa ini adalah sebuah perusahaan, sorry, Atswa Indonesia ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa perencanaan, instalasi perawatan, troubleshooting, dan pelatihan jaringan komputer. Jadi perusahaan Atswanisa ini yaitu adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa perencanaan, instalasi perawatan, troubleshooting, dan lain-lainnya, hingga pelatihan pada jaringan komputer. Nah, adapun fokus utama dari perusahaan Atswa Indonesia ini yaitu adalah memberikan layanan yang berkualitas. Adapun keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan Atswa Indonesia ini yaitu yang pertama adalah menawarkan layanan lengkap dalam jaringan komputer dari mulai perencanaan hingga pelatihan nanti sesuai dengan kebutuhan dari kliennya. Yang nomor dua yaitu adalah didukung oleh teknisi dan trainer berpengalaman dan memastikan hasil terbaik bagi klien. Jadi para klien tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Atswa Indonesia ini sudah didukung oleh teknisi-teknisi yang pengalaman serta trainer-trainer yang sudah berpengalaman. Nah, dan itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk para klien. Yang nomor tiga yaitu adalah berkomitmen untuk memberikan solusi yang tepat dan efektif dengan menjaga standar kualitas tinggi. Keempat, fokus pada kepuasan klien dengan layanan yang handal dan berkualitas. Jadi, kelima, mitra terpercaya yang selalu mengutamakan pengalaman, pengembangan, dan keputusan matang dalam setiap solusi yang diberikan. Jadi, Atswa Indonesia ini tidak akan mengecewakan. Jadi, semua klien-klien pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik karena sudah didukung oleh teknisi dan trainer yang berpengalaman dan memiliki fokus utama yaitu memberikan layanan yang berkualitas. Oke. Selanjutnya yaitu adalah profil Promaker Atswa. Promaker atau program magang kerja Atswa yang diselenggarakan oleh Atswa Indonesia itu menawarkan kesempatan berharga bagi siswa-siswi SMK dan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di bawah bimbingan tenaga ahli. Jadi Promaker ini adalah sebuah program yang didirikan oleh Atswa Indonesia yaitu adalah program magang kerja ya, yang menawarkan sebuah kesempatan yang berharga maupun bagi siswa-siswi SMK ataupun bagi para mahasiswa dan dipastikan itu mendapatkan pengalaman kerja yang nyata karena sudah dibawa
bawah bimbingan dari tenaga ahli. Program ini menitik beratkan pada pengusaha keterampilan melalui kegiatan produksi, sekaligus membuka peluang karir sebagai independent trainer, yaitu pelatih mandiri yang kerja secara pas, mengatur diri mati, serta bertanggung jawab atas pengembangan materi, pemasaran, dan administrasi. Selain keterampilan pengemudi di waktu, dan semuanya itu penting untuk mempersiapkan mereka menjadi tenaga profesional yang kompeten. Jadi program kerja, program magang kerja yang didirikan oleh Aswa Indonesia ini itu membuka peluang karir bagi kita, bagi siswa-siswi SMK atau mahasiswa sebagai independent trainer atau pelatihan secara mandiri yang bekerja secara lepas, bisa mengatur sendiri materinya apa, metodenya bagaimana, dan jadwal pelatihannya itu kapan. Serta kita dibekali dengan rasa bertanggung jawab atas pengembangan materi kita. Selain itu juga ada pengembangan dalam bidang soft skill seperti pada komunikasi kita, negosiasi, dan manajemen waktu. Nah, dan itu adalah hal yang terpenting dalam mempersiapkan kita menjadi tenaga profesional. Adapun selanjutnya yaitu adalah profil dari Atswanisa. Atswanisa adalah sebuah acara atau sebuah lomba yang didirikan oleh Atswa Indonesia, yaitu adalah Atswanisa Skill Competition, yang sebuah kompetisi yang keterampilannya diadakan oleh Atswa Indonesia untuk siswa SMK di seluruh Indonesia yang mengambil program teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi Atswanesa ini adalah sebuah kompetisi yang diadakan oleh Atswa Indonesia untuk seluruh siswa-siswi SMK, terutama yang mengambil pada program teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, Atswanesa ini dimulai pada tahun 2009 di Timur, dan komputer fungsional yang memiliki tujuan yaitu adalah untuk menguji keterampilan siswa dalam bidang IT dengan fokus pada IT support, network administrator, dan sistem administrator. Adapun beberapa bidang lomba yang meliputi yaitu adalah komputer assembly, subnetting, network coupling, network simulator, network administrator, dan sistem administrator. Nah, jadi ini adalah beberapa lomba yang ada pada Arswanisa. Nah, adapun tanggal pendaftaran yang sudah dilaksanakan oleh Arswanisa yaitu yang sudah ditandakan yaitu adalah mulai dari 1 September tahun 2024 sampai pada tanggal 12 Oktober tahun 2024. Nah, adapun pelaksanaan dari lomba Arswanisa ini yaitu pada tanggal 25 sampai 20 Oktober 27 Oktober tahun ini pas 25 dulu.
Mohon maaf, mungkin ada kendala jaringan dari moderator. oleh Atso Indonesia. Ada skill yang sudah dikuasai pemateri, yaitu mulai dari perakitan komputer, penggunaan perangkat jaringan, serta konfigurasi IP dan subnetting. Pengelolaan jaringan dengan penggunaan protokol jaringan, serta penggunaan tools network, serta pengelolaan keamanan jaringan, penggunaan sistem manajemen jaringan, subnetting IP, dan teknik switching dan routing. Nah, jadi ini adalah beberapa skill yang dimiliki oleh pemateri kita, yaitu Kak Aursat Zahran Wiam. Jadi tidak kaleng-kaleng pemateri pada sore hari ini. Jadi mungkin langsung saja untuk materi pada sore hari ini saya langsung pasrahkan ke Kak Wiam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Rozi. Terima kasih atas waktu. Kali ini adalah saya akan membahas tentang network fundamental. Network fundamental merupakan dasar-dasar dalam jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Sama halnya mungkin kalian pernah lihat di kehidupan nyata, mungkin ada yang memakai PC, laptop, handphone, maupun laptop, dan lain-lain. Kemudian, beberapa komponen utama yang mendukung fungsi jaringan komputer meliputi router, switch, modem, access point, kabel jaringan, network interface card atau NIC, server, dan firewall. Router me- mengarahkan lalu lintas data antar berbagai jaringan, baik di rumah maupun di kantor. Router ini adalah sebagai sebagai memperpanjang atau memperluas jaringan yang kalian gunakan seperti WiFi itu kan kalian pengen anggaplah WiFi kalian ada di rumah ada di kamar kalian terus kalian ingin WiFi dari dapur kalian itu kalian membutuhkan router karena router ini dapat menambahkan jaringan atau jangkauan dari WiFi tersebut. Terus kita lanjut ke switch. Switch adalah menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan meningkatkan efisien komunikasi. Switch ini adalah meningkatkan komunikasi. Jadi seperti kalian tidak pengen patah-patah atau ingin lancar internetan, ya mungkin kalian menggunakan switch dari WiFi kalian. Terus kita lanjut ke modem. Modem adalah menghubungkan komputer ke internet dengan mengubah sinyal digital menjadi analog ataupun sebaliknya. Dan access point memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke jaringan kabel. Access point ini sama halnya kalian WiFi yang ada di rumah kalian. Access point ini kan dari kabel internet terus masukkan ke access point, kemudian access point akan menghubungkan internet tanpa menggunakan kabel. Atau yang seperti kalian tahu WiFi yang biasa kalian lihat. Kemudian kabel jaringan. Kabel jaringan digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan memastikan
transfer data yang lebih stabil. Kabel jaringan ini sama halnya dengan, mohon maaf, kabel jaringan ini terdiri dari beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah straight dan cross. Nah, itu yang biasa sering kalian gunakan saat sekolah ataupun praktek di sekolah kalian. Tapi yang lebih sering mungkin ke arah straight. Kita lanjut ke Network Interface Card atau NIC. Network Interface Card ini adalah memungkinkan komputer terhubung ke jaringan, baik terintegrasi dalam motherboard atau kartu eksternal. NIC ini sama halnya dengan kartu tambahan yang mungkin HP-HP dulu kan pengen dapat RAM yang lebih besar ataupun lebih banyak, dia kan membutuhkan kartu tambahan. Sama halnya seperti itu. Terus kemudian lanjut ke server. Server adalah menyediakan layanan seperti berbagai file dan hosting website dalam jaringan. Server ini adalah yang mempunyai banyak internet. Atau sama halnya kalau di sekolah kan ada yang server buat di lab, itu kan menggunakan internet dari situ. Kemudian lanjut ke firewall. Firewall melindungi jaringan dari akses tidak sah dan serangan. Firewall ini sama halnya dengan kalian punya rumah dan itu memiliki gerbang ataupun tembok. Nah, sama halnya dengan itu, melindungi dari jaringan akses tidak sah dan serangan. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah fungsi jaringan komputer adalah sebagai berikut. Sebagai memungkinkan komunikasi antar perangkat. Jaringan komputer memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data secara efektif. Mungkin ini samalnya bisa disamakan dengan kalian bertukar data melalui Bluetooth ataupun melalui aplikasi seperti ShareIt dan yang lain-lain. Kan kalau aplikasi seperti itu lebih efisien, tidak menggunakan data ataupun yang lainnya, tetapi hanya membutuhkan jarak. Terus kita lanjut ke berbagi sumber daya. Dengan jaringan komputer, perangkat dapat berbagi sumber daya seperti file, printer, dan koneksi internet yang meningkatkan efisien dan produktivitas. Kalau yang ini samalnya dengan Bluetooth dan data seluler. Kalau Bluetooth ya samalnya seperti tadi bertukar data dan berkomunikasi. Nah, kan kalau internet itu kalian biasa digunakan untuk HP ataupun laptop kan ya. Ya seperti itu sama halnya dengan itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya fungsi jaringan komputer yang kedua. Mengelola lalu lintas data adalah jaringan memungkinkan peraturan lalu lintas data antar berbagai perangkat dan jaringan. Memastikan data dikirim ke tujuan yang tepat. Ini sama halnya dengan kalian mendapatkan paket dari waktu kalian beli di Shopee ataupun Tokopedia dan lain-lain. Nah, itu soalnya dengan itu. Dia memastikan data terlebih dahulu, kemudian dikirim ke tujuan. Sesudah sampai di tujuan kan mereka menanyakan apakah ini benar punya Anda? Ya, sama seperti itu juga. Kemudian kita lanjut ke meningkatkan efisien operasional. Implementasi jaringan yang baik mendukung operasi yang lebih efisien, memungkinkan akses cepat ke data dan layanan. Kemudian lanjut kita. Fungsi jaringan komputer sebagai berikut. Memberikan perlindungan dari ancaman. Jaringan komputer dapat dilengkapi dengan perangkat firewall
untuk melindungi dari akses yang tidak sah dan serangan cyber. Ini samanya dengan tadi yang firewall. Itu jika kalian mempunyai gerbang atau pintu di dalam rumah kalian, itu mungkin halnya sama kalau serangan cyber di dalam, anggaplah ingin merampas harta di rumah kalian. Samanya dengan itu. Mungkin kalau kalian tidak ada pintu dan tidak ada gerbang, mungkin maling itu akan leluasa memaling, merampas harta yang kalian punya di dalam rumah itu. Nah, jika kalian mempunyai gerbang dan mempunyai pintu, mereka akan kesusahan. Samanya dengan itu. Kemudian memfasilitasi komunikasi yang efektif dalam organisasi. Jaringan memungkinkan komunikasi yang lebih lancar dan efektif di dalam organisasi, baik di lingkungan kecil seperti rumah maupun besar seperti itu. Komunikasi ini sering digunakan menggunakan, mungkin ada yang dari telepon rumah ataupun telepon HP. Sama seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan atau cakupan area. Local Area Network atau LAN. Jaringan yang menghubungkan komputer ke komputer dalam area batas di gedung atau seperti gedung ke gedung lainnya, terus kantor ke kantor lainnya, ataupun kampus ke kampus lainnya. Kemudian lanjut ke metropolitan atau wilayah metropolitan dengan jangkauan 10 sampai 50 kilometer. Ini sampai tapi jauh, sekitar 10 sampai 50 kilometer. Kemudian kita lanjut ke Wide Area Network atau WAN. Jaringan yang terhubung jaringan yang menghubungkan komputer-komputer dalam area yang sangat luas, seperti satu negara ataupun satu benua. Nah, kalau WAN ini lebih luas dari LAN dan MAN, karena dia memiliki area yang sangat luas, seperti satu negara atau satu benua. Itu slide berikutnya. Mohon maaf. Kita lanjut ke berikutnya. Personal Area Network atau PAN. Jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat pribadi dalam jangkauan yang sangat terbatas, seperti komputer, smartphone, dan printer. Ini mungkin samanya dengan hotspot yang ada di HP dan ingin menghotspot ke teman kalian ataupun kabel-kabel yang terlalu pendek. Itu samanya dengan itu. Karena jangkauannya sangat terbatas. Itu. Wireless area net, mohon maaf, wireless local area network atau WLAN. Jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah dan kantor. Ini samanya dengan WiFi yang ada di rumah kalian. Itu samanya dengan itu karena wireless local area network ini tidak perlu menggunakan kabel untuk mendapatkan jaringan, yaitu yang bisa disebut jaringan nirkabel. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus. Data dikirim melalui kabel ini dan setiap perangkat mendengarkan semua lalu lintas. Tetapi hanya perangkat tujuan yang menerima data. Kita lanjut ke topologi star. Topologi star adalah semua perangkat pusat H, atau ke perangkat tujuan.
Kita lanjut ke topologi ring. Topologi ring ini setiap perangkat terhubung kedua perangkat lainnya, membentuk lingkaran, dan berjalan dalam satu arah di sekitar lingkaran hingga mencapai perangkat tujuan. Topologi ring ini seperti muter-muter dalam jaringan tersebut sehingga mereka lama untuk mencapai tujuan. Tapi mereka akan mendapatkan tujuan yang mereka mau. Tetapi kan kalau ring ini kan muter-muter. Jadinya agak kurang efisien kalau digunakan. Kita lanjut ke topologi mesh. Topologi mesh setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lainnya di jaringan. Ini menyediakan redundasi tinggi dan jalur alternatif untuk data. Kemudian topologi tree. Topologi tree kombinasi dari topologi star dan bus, di mana beberapa jaringan star dihubungkan ke bus utama. Jadi topologi tree ini sama halnya dengan pohon. Pohon yang tumbuh dari akar dan dia akan lama-lama akan menjadi tinggi ataupun besar. Nah, sama halnya dengan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi jaringan. Jaringan kabel, wired network, menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga atau Ethernet, atau serat optik untuk mentransmisikan data perangkat. Jaringan nirkabel atau jaringan yang menggunakan tanpa kabel. Menggunakan sinyal radio atau inframerah untuk mentransmisikan data tanpa menggunakan kabel fisik, seperti WiFi, Bluetooth, dan inframerah. Ini mungkin kalian pernah temui di dunia nyata, banyak yang kalian temui seperti ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan fungsi dan perannya dalam jaringan. Jaringan client server network. Jaringan di mana satu atau lebih server menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien atau komputer pengguna. Ini samanya dengan tadi yang saya jelaskan di server. Ini adalah satu server dan menyebarkan internet kepada klien-klien atau PC yang ada di lab tersebut. Kemudian jaringan peer-to-peer atau P2P. Jaringan di mana setiap perangkat memiliki peran yang sama dan dapat berfungsi sebagai klien atau server. Berbagi sumber daya secara langsung tanpa perlu server pusat. Kalau jaringan peer-to-peer ini samalnya dengan face-to-face. Kita bertemu tanpa menggunakan kabel atau lainnya. Jadi mohon maaf, face-to-face ini adalah jaringan tatapan langsung atau yang biasa ditemui dalam dunia nyata adalah kita ngobrol empat mata dalam percakapan itu. Nah, sama halnya dengan itu. Jaringan terpusat atau centralizer network. Jaringan yang mengandalkan satu komputer atau perangkat pusat untuk mengelola data dan komunikasi. Jaringan distribusi. Jaringan distribusi atau yang bisa disebut distributed network. Jaringan di mana data dan pemrosesan tersebar di beberapa perangkat atau lokasi. Mengurangi ketergantungan pada satu perangkat pusat. Ini mungkin samanya dengan Maps yang ada di HP kalian. Jadi dia kan menentukan jalan apa yang kalian tuju dan dia akan menentukan jalan itu. Nah, seperti itu. Mungkin kita lanjut ke jenis-jenis media transmisi jaringan kabel atau fisik.
kabel twist pair terdiri dari dua jenis, yaitu unshielded twist pair atau UTP dan shielded twist pair, twisted pair atau STP. Kemudian kabel koaksial. Koaksial ini digunakan untuk kabel TV dan jaringan televisi analog. Kabel koaksial ini terbuat dari kabel tembaga. Yang tadi saya sudah jelaskan yang ada kabel tembaganya, ya sama seperti itu. Kemudian kabel fiber optik. Fiber optik ini menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dengan kapasitas dan bandwidth yang besar. Nah, kalau kabel fiber optik kalian mungkin tahu kan film The Flash ataupun superhero The Flash itu samanya dengan itu. Dia kan menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dengan kapasitas bandwidth yang besar. Tetapi fiber optik ini sangat mahal untuk dibeli. Dan di dalamnya juga terisi kaca. Nah, di kaca itu kan mungkin kalau kalian memotong kabel fiber optik, nah itu mungkin kadang ada yang bleber-bleber kacanya, mungkin itu bisa dibersihkan dulu atau kalau tidak dibersihkan mungkin bisa terkena ke mata ataupun di kaki kalian dan bisa terluka. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah jenis-jenis media transmisi jaringan non-fisik atau tanpa kabel yang disebut wireless. Radio digunakan dalam teknologi seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan WiMAX. Nah, ini mungkin kalian pernah lihat, bukan pernah lihat lagi, mungkin kalian sering kalian temui dalam dunia nyata. Nah, seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan yang lain-lain. Nah, lanjut kita ke gelombang mikro atau microwave, menggunakan transmisi line of sight dan sering digunakan di area terbuka atau untuk komunikasi satelit. Kemudian lanjut ke infrared. Infrared atau IR digunakan untuk transfer data pada perangkat seperti mouse dan ponsel pintar. Nah, infrared ini mungkin kalian mempunyai mouse tetapi tidak menggunakan kabel. Seperti mouse-mouse yang digunakan untuk gamer saat ini, kelilit kabel ataupun tangan kalian kelilit kabel. Nah, supaya enak, ya mungkin menggunakan mouse wireless seperti itu. Tetapi mouse wireless seperti itu mungkin agak mahal. Ya, kalau yang paling murah mungkin seratusan atau berapa gitu. Nah, kemudian satelit komunikasi menggunakan gelombang mikro untuk transmisi data antar stasiun berbasis bumi dan satelit. Nah, ini satelit komunikasi sama halnya dengan Wi-Fi yang dipunyai oleh Elon Musk ataupun oh mohon maaf. Ya, mungkin Wi-Fi yang dipunyai Elon Musk saja. Nah, itu kan mempunyai transmisi data dari bumi ke satelit. Nah, itu mempunyai Mbps yang sangat tinggi ataupun yang sangat besar. Nah, tetapi juga mempunyai harga yang lebih mahal dari Wi-Fi biasanya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah standar komunikasi jaringan adalah aturan, protokol, dan model yang memungkinkan perangkat berbeda berkomunikasi dan bertukar data dalam jaringan. Tujuan utama standar komunikasi adalah memastikan berbagai teknologi dapat bekerja sama dengan baik, meskipun dikembangkan oleh vendor yang berbeda, untuk mendukung komunikasi yang lebih efisien dan konsisten dalam jaringan yang kompleks. Nah, protokol jaringan adalah
seperangkat aturan dan standar yang mengatur cara data dikomunikasikan melalui jaringan komputer. Protokol ini memungkinkan berbagai perangkat dalam jaringan yang memungkinkan teknologi yang berbeda untuk berkomunikasi secara efektif. Dengan mengikuti protokol tertentu, perangkat dapat mentransmisikan dan menerima data secara konsisten dan dapat diandalkan, terlepas dari kompleksitas dan perbedaan teknologi yang digunakan. Nah, ini adalah model OSI atau Operation System Interconnection, adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan fungsional. Ini bertujuan untuk menyediakan standar komunikasi yang memungkinkan berbagai teknologi perangkat keras dan perangkat lunak bermanfaat, meskipun berada pada lapisan teknologi yang berbeda. Dan ini adalah urutan OSI layer atau model OSI layer. Kenapa kita harus memahami model OSI layer? Oh, mohon maaf. Mengapa model OSI layer itu penting? Karena pemahaman bersama model OSI layer itu memudahkan teknisi dan mengembangkan untuk memahami, mengatur, dan memodelkan arsitektur sistem jaringan yang kompleks dengan memecahkan menjadi lapisan-lapisan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Penelitian dan pengembangan. Model ini mempercepat proses pengembangan dengan memberikan panduan yang jelas tentang protokol dan lapisan teknologi yang perlu diperhatikan. Standarisasi fleksibel dengan menggunakan fungsi setiap lapisan tanpa menetapkan protokol tertentu. Model ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan teknologi baru. Lapisan atau OSI layer yang pertama yaitu lapisan fisik atau physical layer. Physical layer mengirimkan bit data untuk media komunikasi fisik seperti kabel tembaga, serat optik, atau udara. Data atau data frames, kontrol aliran dan deteksi serta koreksi kesalahan. Lapisan ini juga sering dibagi menjadi 2 sublapisan, media access control atau MAC, dan logic link control atau LCC. Mohon maaf, atau LLC. Kita lanjut ke lapisan ketiga. Lapisan ketiga yaitu lapisan jaringan atau network layer. Mengelola pengalamatan dan rute data di seluruh tanggung jawab untuk perutean atau routing. Pengalamatan logis misalnya alamat IP dan pengendalian arus. Lapisan keempat adalah pengangkutan atau transport layer. Menjamin bahwa data dikirim dengan benar dari pengiriman ke penerima tanpa kesalahan dan dalam urutan yang benar. Ini termasuk kontrol aliran dan deteksi kesalahan serta mohon maaf, serta penjaminan keandalan dan kontrol kesalahan dengan protokol seperti TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP, User Data Program. Mohon maaf, User Data Protocol.
Kita lanjut ke lapisan kelima. Lapisan kelima yaitu adalah sesi atau session layer. Menggunakan dan mengatur sesi komunikasi antar aplikasi. Lapisan ini mengatur pembuka. Lapisan ini mengatur pembukaan, pemeliharaan, dan penutup sesi komunikasi atau sinkronasi data. Kemudian lapisan keenam. Lapisan keenam adalah presentasi. Presentation layer. Menyediakan format dan sintaktis data untuk aplikasi. Ini termasuk konversi data lebih format yang dapat dipahami oleh aplikasi ke format yang dapat diproses oleh lapisan bawah dan sebaliknya. Lanjut kita ke lapisan ketujuh. Lapisan ketujuh adalah aplikasi atau application layer. Menyediakan antar muka langsung untuk aplikasi yang menggunakan jaringan. Ini adalah tempat aplikasi berinteraksi dengan jaringan menggunakan protokol. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya adalah IP address. IP address atau yang bisa disebut Internet Protocol Address adalah serangkaian angka yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, baik itu jaringan lokal, LAN maupun jaringan global seperti internet. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin masuk ke dalam internet-internet yang mungkin udah ditandai dengan warna tersebut. Nah, mungkin kalian baru dengar dengan perusahaan-perusahaan seperti ini. Perusahaan seperti ini adalah, yang pertama adalah ARIN. ARIN adalah singkatan dari America Recent for Internet Numbers. ARIN adalah perusahaan untuk registrasi nomor internet regional Amerika, Kanada, dan Pulau Karibia. Pendiri dari perusahaan ARIN adalah John Curran. Didirikan pada 18 April 1997. Nah, kemudian lanjut kita ke perusahaan kedua. Perusahaan kedua ini adalah perusahaan LACNIC. Singkatan dari LACNIC adalah registrasi alamat IP regional Amerika Latin dan Kariba. LACNIC adalah perusahaan untuk registrasi internet di wilayah Amerika Latin dan Kariban. Nah, pendiri dari perusahaan pada tanggal 2000 pada tanggal 23 Agustus 1999. Dan kantor dari perusahaan LACNIC adalah di Montevideo atau di Uruguay. Nah, kita lanjut ke perusahaan ketiga. Perusahaan ketiga adalah ICANN. ICANN adalah singkatan dari Intercompression for Assessment Name and Numbers. ICANN adalah perusahaan untuk mengarahkan pengelolaan dan prosedur beberapa pangkalan data ruang dan numerik internet. Pendiri dari perusahaan ICANN adalah Esther Dyson, Michael Rebord, dan didirikan pada tanggal 18 September 1998. Kantor pusat dari perusahaan ICANN adalah di Los Angeles, California, Amerika. Kita lanjut ke perusahaan berikutnya. Perusahaan berikutnya adalah Afrinic. Afrinic adalah singkatan dari Nian Porter. Afrinic adalah perusahaan untuk registrasi. Pendiri Rudian didirikan pada tanggal 11 Oktober 2024. Mohon maaf. Didirikan pada tanggal 11 Oktober 2004. Dan kantor dari perusahaan Afrinic yang berada di
Abene Mauritius. Nah, seperti tadi yang sudah saya bacakan, itu kan ada tanda-tanda seperti warna di perusahaan tersebut, itu adalah perusahaan yang menjangkau jaringan dari perusahaan tersebut. Kemudian lanjut kita ke RIPE NCC. RIPE NCC adalah singkatan dari Reokse IP Eursne Network Coordination Center. RIPE NCC ini adalah perusahaan untuk registrasi internet regional di bagian Eropa Timur Tengah dan sebagian Asia Tengah. Didirikannya RIPE NCC adalah April 1992. Kantor cabang dari RIPE NCC yaitu di bagian Dubai, Uni Emirat Arab, dan kantor pusat dari perusahaan RIPE NCC yaitu Amsterdam di Belanda. Nah, kemudian kita lanjut ke perusahaan Apnik. Perusahaan Apnik ini adalah singkatan dari Asia Pacific Network Information Center. Apnik ini adalah perusahaan untuk registrasi alamat internet regional di kawasan Asia Pasifik. Ketua dari Dewan Perusahaan yaitu Kenny Huang. Didirikannya pada tanggal 15 Januari 1993. Dan kantor dari perusahaan Apnik yaitu Brisbane, Queensland, atau yang ada di Australia. Kemudian kita lanjut ke perusahaan IANA. Perusahaan IANA ini adalah singkatan dari Internet Assessment Number Authority. IANA adalah perusahaan sebuah organisasi yang mengurusi masalah penetapan parameter protokol internet seperti alamat IP dan domain name. Pendiri dari perusahaan IANA yaitu pemerintah Federal AS dan didirikan pada Desember 1988. Nah, itulah perusahaan-perusahaan yang ada di gambar tersebut yang mungkin saya ketahui. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah IP address berfungsi sebagai alamat unik yang memungkinkan perangkat-perangkat dalam jaringan untuk saling berkomunikasi dan data. Setiap perangkat dalam jaringan seperti komputer, smartphone, router, atau server harus memiliki IP address yang berbeda agar dapat berfungsi dengan baik dalam jaringan tersebut. Karena kalau kalian memiliki IP address yang sama atau kelas IP address yang sama, itu memungkinkan alamat IP-nya bingung mendapatkan IP tersebut atau jadi bentrok tidak mendapatkan IP tersebut. Nah, jadi kalian kalau pengen IP-nya tidak bentrok dan berfungsi dengan baik, itu kalian bisa membedakan IP kalian pada itu. Address terbagi menjadi dua, yaitu Network Identifier atau ID jaringan. Bagian ini menunjukkan jaringan tempat perangkat berada. Ini mirip dengan kode area pada sistem telepon yang mengidentifikasi wilayah geografi tertentu dalam sebuah jaringan. Semua semua perangkat yang berada dalam subnet yang sama akan memiliki network ID yang sama. Jadi, yang tadi saya bahas itu sangat penting bagi kalian yang ingin mendapatkan alamat IP yang sangat
stabil, dan baik. Nah, kalau kalian tidak sama IP IP-nya atau kelasnya, jadi akan bentrok dan bingung IP-nya mau masuk ke IP yang mana. Nah, jadi kalian harus subnetting terlebih dahulu. Nah, kemudian network ID ini membantu router dan perangkat jaringan lainnya untuk menentukan jalur data yang tepat perangkat ja, perang, mohon maaf, menuju perangkat tujuan. Nah, ini kita lanjut ke host identifier, ID host. Bagian ini mengidentifikasi perangkat spesifik dalam jaringan tersebut. Setiap perangkat dalam satu jaringan memiliki host ID yang unik dengan yang lebih stabil. Seperti tadi yang saya katakan, kalian harus membagi kelasnya terlebih dahulu dan itu kelasnya harus sama. Kemudian IP address dibagi menjadi dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 adalah Internet Protocol version 4. Versi IP versi 4 adalah IP versi address yang paling umum digunakan saat ini. Yang biasa IP versi 4 ini mungkin biasa digunakan oleh sekolah-sekolah untuk mendapatkan IP yang mungkin untuk mendapatkan internet. Nah, yang paling menggunakan skema 32 bit dan biasanya ditulis dalam format desimal dengan 4 bagian dipisahkan oleh titik. Contoh 192 miliar alamat IP unik. Namun seiringnya dengan perkembangan internet dan bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung, jumlah alamat ini semakin mendekati batas maksimalnya. Jadi alamat IP ini hanya digunakan untuk mendapatkan IP, tapi kan sudah beriring jalannya zaman, mungkin lebih banyak handphone ataupun internet yang sekarang digunakan. Jadi IP versi 4 ini masih bisa-bisa saja digunakan, tapi semakin mendekati batas maksimalnya. Nah, kemudian IP versi 4 atau Internet Protocol versi 6. IP versi 4 diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP yang ada di versi 4. IP versi 6 menggunakan skema 182 bit dan biasanya ditulis dengan format heksadesimal. Dengan 8 bagian dipisahkan oleh tanda titik 2. Contoh, 2001 titik 2 0 DB 8 titik 2 8 5 A3 titik 2 0 0 0 titik 2 0 0 0 0 titik 2 0 8 mohon maaf 8 A 2 E titik 2. Oh, mohon maaf. Titik duanya itu biasa kita panggil dengan kolon ya. Mohon maaf tadi saya memanggilnya dengan titik dua, yaitu kolon 03 titik 0 kolon 4 dan bagian
heksa atau format heksadesimal dengan 8 bagian yang dipisahkan oleh tanda titik dua atau yang bisa disebut dengan kolon. Nah, IP address menyediakan jumlah alamat yang dijaga beberapa keuntungan lainnya, seperti pengaturan otomatis dan mungkin yang lebih besar dari IP versi 4, yaitu 128. Nah, kan kalau IP versi 4 itu memiliki cuman 32 bit. Nah, kalau yang IP versi 6 ini keamanannya jauh lebih baik daripada IP bisa otomatis. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah subnetting. Subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk melakukan kinerja jaringan. Subnetting juga memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih mudah dan keamanan yang lebih baik dengan memisahkan lalu lintas data antar berbagai jaringan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, subnetting ini adalah untuk mengatur jalannya IP address ataupun jalannya internet yang kalian buat. Nah, kalau kalian tidak subnetting IP kalian, nanti mungkin bakal bentrok ke IP-IP yang lainnya, ataupun IP itu yang mau ngeping mungkin agak bingung mau ping yang mana gitu. Mungkin kalian harus subnetting terlebih dahulu supaya jaringannya lebih maksimal dan lebih baik. Nah, mungkin kita lanjut ke subnet mask. Subnet mask adalah angka yang digunakan untuk memisahkan bagian dari IP address tujuan ID dan host ID. Subnet mask biasa ditulis dalam format yang mirip dengan IP versi 4. Contoh, 255.255.255.0. Maaf. Dan digunakan oleh perangkat jaringan untuk menentukan apakah perangkat tujuan berada di jaringan yang sama atau di jaringan yang lain. Nah, ini setelah kalian subnetting tadi, kalian harus menentukan subnet mask juga. Kan subnet mask ini memiliki kelas-kelas yang udah kalian pernah dengar. Nah, mungkin kelas-kelas itu kalian harus samakan. Kalau tidak sama, nanti kalian akan bentrok sama seperti tadi yang saya katakan. Nah, kita lanjut ke pentingnya memahami IP address. Memahami koneksi yang stabil. Memahami IP address membantu memastikan setiap perangkat dalam jaringan dapat terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Di jaringan, mohon maaf, baik di jaringan lokal maupun internet. Pengelolaan jaringan yang efisien. Dengan pengetahuan tentang IP address, pengaturan dan pengelolaan perangkat dalam jaringan menjadi lebih mudah, termasuk menghindari konflik alamat yang dapat mengganggu kinerja dari jaringan tersebut. Meningkatkan keamanan jaringan. Memahami IP address memungkinkan untuk menerapkan kebijakan keamanan seperti memblokir akses dari yang mencurigakan atau mengatur firewall, sehingga jaringan lebih terlindungi dari ancaman. Nah, ini adalah sangat penting dalam jaringan saat ini. Mungkin kalau kalian tidak mengatur keamanan jaringan atau firewall ini, mungkin kalian akan terkena virus ataupun terkena malware ataupun kalian membuka situs yang phishing gitu, situs yang tidak aman. Nah, kalian akan mendapatkan keamanan dari jaringan tersebut. Nah, itu mungkin kalian tidak bisa membuka website tersebut. Nah, kalian berarti sudah mengatur firewall tersebut. Nah, pentingnya memahami IP address
Yang kedua, mempermudah pemecahan masalah ketika terjadi masalah koneksi. Pemahaman tentang IP address membantu dan melacak dan memperbaiki masalah dengan cepat, seperti dengan memeriksa rute jaringan atau melakukan ping. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan, ini sama halnya dengan subnetting. Nah, subnetting ini kan juga sama halnya dengan memperbaiki masalah dengan cepat dan harus melakukan ping supaya tahu di mana ada yang salah ataupun di mana ada yang benar. Nah, kalian kalau ada yang salah, mungkin kalian bisa melakukan dengan ping terlebih dahulu. Kemudian mengoptimalkan pengaturan perangkat jaringan. IP address diperlukan untuk mengatur perangkat jaringan seperti router dan server agar dapat berfungsi dengan benar. Memastikan semua perangkat terhubung dan bekerja sesuai perannya. Kemudian menghemat alamat IP. Dengan memahami konsep IP address dan subnetting, penggunaan alamat IP yang terbatas, terutama pada IP versi 4, bisa dioptimalkan menghindari pemborosan alamat yang tersedia. Nah, mungkin kita akan lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah pentingnya memahami IP address yang ketiga. Persiapan transisi ke IP versi 6. Pengetahuan tentang IP address membantu dalam transisi ke IP versi 6 mungkin ini lebih baik dari transisi IP versi keempat. Nah, yang memiliki lebih banyak alamat dibandingkan IP versi 4. Sehingga siap menghadapi kebutuhan jaringan di masa depan. Kemudian, fondasi karir di bidang jaringan. Bagi yang ingin berkarir di bidang teknologi informasi, memahami IP address adalah keterampilan dasar yang penting untuk menguasai konsep-konsep jaringan yang lebih kompleks. Nah, kalian kalau ingin melanjutkan di bidang jaringan, kalian harus lebih memahami IP address atau subnetting dan subnet mask tersebut. Supaya agar kalian kalau lanjut di bidang jaringan itu supaya lebih paham dan lebih tahu cara mengatasi masalah atau error yang ada di jaringan tersebut. Kemudian lanjut kita ke firewall. Firewall adalah perangkat keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penghalang antar jaringan pribadi dan jaringan eksternal. Firewall memantau dan mengatur lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Menentukan apakah data tersebut diizinkan, diblokir, atau dijatuhkan untuk melindungi jaringan. Nah, ini adalah fungsi utama dari firewall, yaitu memblokir dan apakah data tersebut diizinkan atau website tersebut diizinkan oleh website yang mungkin Anda buka. Dan atau dijatuhkan untuk melindungi jaringan. Nah, ini kemungkinan besar kalau kalian tidak mengaktifkan firewall, mungkin ada virus yang akan masuk dan mungkin akan merampas data dari HP ataupun laptop kalian. Nah, firewall dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya, dan dirancang untuk memastikan hanya lalu lintas yang aman dan sah yang diizinkan untuk masuk ke dalam jaringan tersebut. Nah, sama seperti hal yang tadi yang saya sudah jelaskan, kalau kalian tidak mengatur firewall tersebut, mungkin sah-sah aja virus-virus yang masuk ke dalam itu. Nah, setelah kalian mengatur firewall tersebut atau memberi gerbang ke internet tersebut, nah, kalian itu harus ditanyakan terlebih dahulu dari itu. Kan anggaplah ada yang mau masuk ke rumah kalian, kan mungkin kalian menanyakan,
ya Pak mau mau ngapain ke sini gitu. Kan mesti ditanya terlebih dahulu. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi firewall ini sangat penting dalam jaringan-jaringan yang saat ini mungkin leluasa yang dipakai untuk tidak benar dalam penggunanya. Nah, ini adalah beberapa vendor yang mengeluarkan firewall antara lain Palo Alto Network, kemudian Fortinet dan Cisco, kemudian dan Checkpoint. Nah, itu adalah vendor-vendor firewall yang mungkin sering kalian temui, terutama Cisco. Nah, kita lanjut ke firewall berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam keamanan cyber, mengamankan jaringan dengan memantau dan mengelola lalu lintas data. Firewall memeriksa setiap paket data berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk menentukan apakah paket tersebut aman atau berpotensi bahaya. Nah, ini salah satu fungsi utama dari firewall yang seperti saya sebutkan tadi. Ini adalah mungkin kalian kalau membuka website-website terlarang atau website yang tidak bisa dibuka dan kalian memaksa untuk membuka website tersebut, itu nanti ada notif dari HP kalian untuk tidak membuka aplikasi ini karena berpotensi berbahaya dan bisa merusak HP kalian atau virus-virus bisa masuk ke HP kalian. Nah, dengan berbagai teknologi, firewall memfilter lalu lintas yang masuk dari internet, utara, ataupun selatan. Dan lalu lintas internal itu timur sampai ke barat untuk mencegah ancaman cyber. Selain mengandalkan tanda tangan ancaman yang diketahui, firewall terus memperbarui dan menggunakan metode canggih untuk mendeteksi ancaman baru dan memastikan keamanan digital aset dan data organisasi. Nah, berikut adalah jenis-jenis firewall berdasarkan sistem yang dilindungi. Firewall jaringan melindungi seluruh jaringan dengan memantau dan mengendalikan lalu lintas masuk dan keluarnya sesuai kebijakan keamanan. Firewall berbasis host dipasang pada perangkat individu untuk memantau dan mengontrol lalu lintas termasuk termasuk masuknya dan keluarnya dari perangkat tersebut. Nah, lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah jenis jenis firewall berdasarkan faktor bentuk. Firewall ber firewall yang ditat elemen jaring yang terhubung untuk mengamankan jaringan. Firewall perangkat lunak. Aplikasi yang diinstal pada server atau mesin virtual untuk mengamankan lingkungan cloud termasuk jenis seperti firewall container, firewall virtual atau cloud, dan firewall layanan terkelola. Kalau firewall perangkat keras ini mungkin ada di HP kalian ataupun di laptop kalian. Nah, kalau firewall perangkat lunak ini sebuah aplikasi yang mungkin pada umumnya aplikasi untuk firewall itu adalah ya Smadaf dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah jenis-jenis firewall berdasarkan penempatan dalam infrastruktur jaringan. Firewall internal ditempatkan di dalam jaringan untuk melindungi dari ancaman internal. Firewall didistribusikan solusi yang tersebar di beberapa perangkat atau server untuk skala yang lebih besar. Firewall
Perimeter ditempatkan di tepi jaringan untuk mengontrol lalu lintas yang masuk atau keluar dari jaringan tersebut. Kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah jenis-jenis firewall berdasarkan metode penyaringan data generasi. Mohon maaf. Firewall generasi selanjutnya atau NGFW. Firewall canggih yang menggabungkan fungsi tradisional dengan fitur tambahan seperti sistem pencegahan intrusi atau IPS dan infeksi lalu lintas terenkripsi. Paket filtering firewall memeriksa setiap paket data yang dikirim ke jaringan dan memutuskan apakah paket tersebut diizinkan berdasarkan aturan keamanan. Nah, kalau paket filtering firewall ini mungkin samanya dengan kurir paket ataupun kalian yang memegang API tersebut dan memesan paket tersebut. Kalian mungkin bisa membatalkan paket tersebut karena mungkin tidak sesuai dengan kalian ataupun gimana. Nah, sama halnya dengan seperti itu. Gateway lever circuit. Lever circuit beroperasi pada lapisan sesi untuk memastikan validitas koneksi sebelum mengizinkan komunikasi jaringan yang berkelanjutan. Nah, kemudian lanjut ke firewall aplikasi web. Dirancang untuk melindungi aplikasi web dengan memfilter atau memantau dan memblokir lalu lintas HTTP yang berpotensi bahaya. Nah, lalu website HTTP ini biasa digunakan untuk web-web phishing yang biasa digunakan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, HTTP ini mungkin bisa diisi phishing oleh orang-orang tersebut. Jadi, kalian harus berhati-hati kalau menemukan link HTTP tersebut. Nah, lanjut kita ke firewall proxy. Firewall proxy bertindak sebagai perantara permintaan dari klien, mengevaluasi dan mengizinkan atau memblokir lalu lintas sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada jaringan tersebut. Nah, firewall proxy ini mungkin sudah banyak digunakan oleh website-website seperti Chrome, UC Browser, dan yang lain-lain. Firewall inspeksi dasar. Melacak dan mengingat koneksi aktif masa lalu untuk membuat keputusan berdasarkan konteks dan aturan yang ditetapkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah fitur firewall dasar. Penyaringan paket. Mengevaluasi dan memutuskan apakah akan mengizinkan atau memblokir paket data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti alamat IP dan nomor port. Ini samanya dengan plat nomor yang ada di sepeda ataupun di mobil kalian. Ini adalah untuk mengevaluasi, untuk mengetahui dari siapa yang menggunakan motor ataupun mobil tersebut. Nah, lanjut kita ke inspeksi yang sah. Memantau koneksi jaringan aktif dan memastikan hanya lalu lintas yang sah yang diperbolehkan. Ini samanya dengan subnetting. Subnetting tadi kan kalian harus membagi kelas-kelas tersebut. Nah, kelas-kelas tersebut hanya bisa melewati lalu lintas yang dia atur sendiri. Sama halnya seperti itu. Terjemahan alamat jaringan atau NAT. Nah, NAT ini adalah memodifikasi alamat IP, sumber atau tujuan dari paket data untuk menyembunyikan struktur jaringan internal. Kemudian penebangan atau pemantauan, menyimpan catatan aktivitas jaringan untuk penilaian keretaan dan tanggapan terhadap potensi pelanggaran keamanan.
Kemudian kontrol akses, mengatur entitas di mana yang diizinkan atau ditolak aksesnya ke sumber daya jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Kemudian fitur firewall canggih, pencegahan ancaman tingkat lanjut adalah menangkal serangan 0 hari dan eksploitasi baru menggunakan pembelajaran mendalami inline dan otomatis alur kerja. Kemudian penyaringan URL tingkat lanjut, menganalisis lalu lintas web secara real time untuk menghentikan ancaman berbasis web seperti phishing dan malware. Nah, kemudian kita lanjut ke keamanan DNS. Keamanan DNS adalah menggunakan analitik prediktif dan pembelajaran mesin untuk melindungi dari serangan yang memanfaatkan DNS dengan integrasi otomatis ke dalam firewall. Keamanan IoT menerapkan pendekatan Zero Trust untuk IoT, menggabungkan visibilitas, pencegahan, visibilitas, pencegahan, dan penegakan hukum. CASB mengamankan aplikasi SAS secara real time dengan perlindungan data komprehensif yang disesuaikan untuk tenaga kerja distribusi. Manfaat firewall dasar, memantau dan memfilter lalu lintas, mengawasi dan menyaring paket data untuk menjaga keamanan jaringan dari ancaman berbahaya. Mencegah antivirus, menyediakan penghalang terhadap virus yang mengidentifikasi dan menetralisir pola bahaya. Memblokir akses tidak sah, melindungi sistem dari upaya akses tidak sah dengan kontrol akses ketat. Menjaga privasi data, melindungi data sensitif dari akses tidak sah, dan memastikan kerahasiaan informasi. Mendukung kepatuhan regulasi, mencatat dan mendukung akses informasi untuk memenuhi syarat atau persyaratan audit dan peraturan. Nah, manfaat firewall tingkat lanjut, perlindungan identitas pengguna, mengidentifikasi penggunaan secara tepat untuk mengontrol akses berdasarkan kebijakan keamanan. Kontrol penggunaan aplikasi, mengelola dan mengizinkan penggunaan aplikasi tertentu sesuai kebutuhan bisnis. Keamanan lalu lintas terenkripsi, mendeskripsi lalu lintas berbahaya tanpa mengorbankan privasi pengguna. Perlindungan ancaman lanjutan, memberikan perlindungan komprehensif terhadap berbagai ancaman cyber. Berbagai intelijen ancaman otomatis adalah mengotomatiskan deteksi dan respon terhadap ancaman dengan pembaruan keamanan global. Kemudian prinsip Zero Trust. Prinsip Zero Trust adalah menegakkan validitas dan autentikasi yang ketat untuk mendeteksi dan menangani ancaman secara konsisten. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah keretaan firewall. Kesalahan konfigurasi adalah pengaturan yang tidak tepat atau default yang tidak dapat memberikan celah bagi identitas jahat untuk mana yang usang adalah firewall yang tidak diperbarui secara berkala menjadi rentan terhadap ancaman baru dan masalah tidak cocokan dengan sistem terbaru. Kemudian keamanan tidak aktif. Fitur keamanan yang tidak aktif seperti anti-spoofing tidak memberikan perlindungan efektif terhadap serangan. Nah, kemudian kita dokumentasi tidak memadai. Kurangnya dokumentasi yang komprehensif dengan konfigurasi firewall membuat organisasi rentan terhadap pelanggaran, terutama selama transisi personel.
Protokol kata sandi yang lama. Penggunaan kata sandi yang sederhana atau default memberikan akses mudah bagi penyerang. Nah, jika kalian tidak mengakses kata sandi yang sulit, mungkin orang-orang di sana atau di luar sana jadi lebih gampang untuk mengakses kata sandi Anda. Nah, sama halnya dengan Anda tadi tidak tidak mengunci pintu rumah Anda. Nah, seperti itu kalian kan banyak orang yang masuk ataupun yang senonoh masuk ke rumah kalian. Nah, sama halnya dengan itu. Mungkin kalian harus lebih ketat dalam kata sandi Anda supaya tidak kebobol data-data kalian dan aplikasi-aplikasi yang ada di HP kalian ataupun di laptop. Nah, kemudian kita lanjut ke protokol inspeksi dasar. Metode inspeksi yang kurang canggih, seperti hanya memeriksa sumber dan tujuan paket, rentan terhadap teknik spoofing. Kita lanjut ke ancaman terhadap firewall. Ancaman internal karyawan yang tidak puas atau berniat jahat dapat memanfaatkan pengetahuan mereka tentang sistem untuk melewati firewall. Ketergantungan berlebihan pada firewall adalah mengandalkan firewall sebagai satu-satunya lapisan keamanan dapat berbahaya karena tidak menyediakan perlindungan menyeluruh tanpa dukungan dari sistem keamanan lainnya. Kemudian landscape ancaman berkembang. Atau berkembang tidak dapat dilawan. Tidak dapat dilawan hanya dengan pertahanan berbasis tanda tangan tradisional. Serangan tingkat lanjut dan pembelajaran mesin. Peretasan menggunakan peretasan yang menggunakan pembelajaran mesin dan AI dapat melewati pertahanan terdetek lebih. Kemudian kita lanjut ke firewall versus antivirus. Kita mengatur masuk dan keluarnya dari jaringan, memblokir akses tidak sah. Jenis dari firewall berbasis perangkat keras, perangkat lunak. Tingkat operasi dari firewall adalah bekerja pada jaringan. Perlindungan dari firewall antivirus. Fungsi utama dari antivirus adalah memindai file dan memprogram di dalam sistem komputer untuk mendeteksi, mencegah, dan menghilangkan elemen berbahaya seperti virus, worm, dan trojan. Jenis antivirus adalah berbasis perangkat lunak. Tingkat operasi antivirus bekerja pada tingkat sistem komputer, khususnya keamanan titik akhir. Fokus perlindungan melindungi integritas sistem komputer dari ancaman internal seperti virus. Nah, kemudian firewall versus IDS atau Intrusion Detection System. Firewall memiliki fungsi utama memeriksa dan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Firewall adalah secara aktif mencegah komunikasi yang tidak diinginkan dengan memblokir data lalu lintas berdasarkan metadata paket jaringan. Peran dari firewall adalah bertindak sebagai penghalang pertama terhadap ancaman dengan penyaring lalu lintas. Kemudian IDS. IDS fungsi utamanya adalah memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi pola atau aktivitas yang mencurigakan dan sesuai dengan ancaman yang diketahui. Operasi dari IDS adalah tidak mengintervensi atau memblokir lalu lintas.
tetapi menimbulkan peringatan bagi personel keamanan siber jika ancaman terdeteksi. Nah, kemudian peran IDS adalah berfungsi sebagai alat deteksi dan peringatan untuk ancaman yang mungkin lolos dari firewall. Nah, kombinasi perlindungan dari firewall dan kedua tadi. Firewall dan antivirus ketika digunakan bersama, keduanya memberikan perlindungan kompresif terhadap ancaman eksternal dan internal di berbagai tingkat jaringan dan titik akhir. Kemudian firewall dan IDS itu dalam banyak solusi keamanan siber modem fungsi firewall dan IDS sering digabungkan untuk menyediakan penyaringan lalu lintas dan deteksi ancaman dalam satu sistem, meningkatkan efisiensi perlindungan. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin saya akan berikan kepada moderator. Moderator dipersilakan. Ba- Bisa berupa pertanyaan yang ada di chat maupun pertanyaan melalui chat atau melalui voice langsung. Jadi silakan para teman-teman, mungkin ada yang mau ditanya, bisa langsung menyalakan mic atau bisa langsung ditulis di kolom chat. mohon maaf tadi sinyal saya agak nge-lag. Bagaimana? Apakah ada yang ingin tanya melalui chat? Bisa melalui fitur chat maupun menggunakan mikrofon secara langsung. Nah, ini ada satu pertanyaan dari peserta atas nama dan tadi perlindungan seperti firewall, IDS, dan antivirus. Jadi untuk materi Kak Ausaf Zahran Wiam selaku pemateri, saya persilahkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan dari Kak Muhammad Raihan Setiadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, tadi kan apakah mungkin memakai tiga perlindungan seperti firewall, IDS, dan antivirus itu maksudnya gimana? Secara bersamaan bisa nggak? Oh, secara bersamaan mungkin akan bentrok ya. Soalnya tadi kan kombinasi perlindungan dari firewall dan antivirus
kemudian firewall dan IDS. Kalau memang disamakan semua firewall, antivirus dan IDS itu enggak, tapi itu mungkin agak sulit. Soalnya dia kan mempunyai. Nah, kemudian anu apa masih nunggu ataupun gimana. Nah, itu lebih mending pakai antara firewall dan antivirus ataupun firewall dan IDS. Karena lebih simpel ataupun tidak lebih maksudnya tidak lebih banyak meluang waktu untuk melakukan tiga tersebut. Nah, itu saja dari saya. Apakah ada Terima kasih untuk Kak 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 Am- peserta. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Kak. Dari peserta atas nama Aufa Adenan. Kak Aufa ini bertanya, Kak, firewall kan berfungsi memantau dan mengontrol lalu lintas data keluar masuk. Apakah masih ada yang bisa gak kecek sama firewall? Bagaimana ini, Kak? Jadi untuk pemateri Kak Ausaf Zahran Wiam, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ausaf Adnan ini. Alfa, Alfa, Alfa. mungkin ini kalau bisa kedetek atau enggaknya, sepertinya enggak. Karena karena ini kan masih memantau dan mengontrol lalu lintas data yang keluar. Nah, kan ini firewall kan ada tiga ya. Itu firewall 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 biasa, antivirus, dan IDS. Nah, itu firewall kalau firewall biasanya ada notif kalau seumpamanya meskipun kalian masuk ke website yang terlarang ataupun website-website yang belum disetujui oleh pemerintah di negara tersebut. Nah, itu mungkin nanti ada notif dari website tersebut. Anda tidak akan kalau masuk ke web tersebut ya mungkin diperlukan gitu. Apakah sudah paham, Kak Aufa? Nah,
Baik, terima kasih Kak Ausaf Zahran Wiam telah menjawab pertanyaan dari Kak Aufa Adnan tadi. Nah, berikutnya ini juga ada pertanyaan dari peserta atas nama Dimas Bagus Nugraha. Iya, jika dari Windows itu kan sudah ada Windows Defender. Apakah perlu menginstal antivirus lagi? Bagaimana Kak? Nah, Apakah perlu antivirus atau kalau menginstal materi bisa dijawab? Saya persilahkan. terima kasih moderator. Nah, kalian kan sudah ada Windows Defender-nya. Terus kalian ingin menginstal antivirus. Nah, kalau kalian cuman hanya untuk sehari atau 2 hari gitu doang, kalian tidak perlu menginstal antivirus. Nah, kalian itu sudah dijaga oleh Windows Defender-nya. Kalau pengen kalian menginstal antivirusnya, itu tidak apa. Tetapi itu kan membutuhkan waktu juga untuk mendownload ataupun menyetingnya gitu. Nah, kalau saran saya, kalau cuma 1 hari doang ataupun cuma sebentar doang, itu tidak tidak usah mendownload. Jadi lebih singkat gitu. Apakah sudah jelas? Ini ada yang bertanya lagi, Ahmad Bukhari. Nah, Kak mau nanya, ketika kita ingin membuat sebuah ISPF, mohon maaf, ISP, baru bagaimana mekanismenya ya? Kemana kita kemana kita dapat berkomunikasi di Indonesia ini agar mendapatkan IP publik untuk jaringan ISP yang kita akan buat nantinya. Kalau ini prosesnya panjang, Kak. Mulai dari beli HP dulu, mulai dari beli HP dulu, lalu daftar ke nama perusahaan, ISPF-nya ke ABJI, IP, daftar IP BGP ke IDN agar bisa berkomunikasi dengan ISPF. Mohon maaf, ISP yang lainnya. Tentu kalau bisa masalah ini tidak bisa dijelaskan secara mendalam karena tidak sesuai dengan topik pada hari ini. Ini adalah pendapat dari saya sendiri. Beli IP ku dulu. Beli IP dulu, terus beli IP publik. Nah, apakah sudah jelas, Kak Ahmad Bukhari? Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Wiam. Mungkin untuk berikutnya kita berpindah ke pemateri yang memberi pertanyaan kepada peserta. Ya, ini bertujuan untuk memastikan apakah peserta bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Saya persilakan untuk pemateri memberikan pertanyaan kepada peserta-peserta. Nah, mohon izin, saya akan bertanya, apakah jikalau
kalau antivirus itu di-download ke semua laptop ataupun PC yang ada di, anggaplah ini sebuah lab. Itu di-download semua semua antivirus yang bisa di-download. Nah, kemudian itu cuma dipakai 1 hari. Apakah efisien dalam antivirus itu menggunakannya? Apakah ada yang bisa menjawab? Beli IP. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Wiam. Saya ingatkan untuk peserta apabila ingin menjawab bisa melalui chat maupun menggunakan mikrofon secara langsung. Namun, apabila ingin menggunakan mikrofon, sebaiknya angkat tangan terlebih dahulu agar nanti tidak bentrok dengan peserta yang lain. Saya persilakan untuk peserta bisa menjawab pertanyaan dari pemateri kita kali ini. Ya, Ahmad Buhari, dipersilakan. Ya, baik, makasih. Terkait pertanyaan tadi, mungkin saya sedikit menjawab ya. Untuk Ya. antivirus, efisien atau tidak, tergantung penggunaannya. Ketika ada virus yang tidak bisa diatasi sama Windows Defender, ada kemungkinan kita harus menginstal antivirus yang bisa mendeteksi virus tersebut. Gitu sih. Ya, benar sekali. Terima kasih Ahmad Buhari. Ya, sama-sama. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Saya akan berikan kepada moderator. Dipersilahkan moderator, Rivaldo Widya Ilyasya. Baik, terima kasih untuk dan jawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Berikut juga saya ucapkan terima kasih untuk peserta yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan secara aktif dan dan juga menjawab dengan benar pertanyaan dari Kak Alsaf Zahran Iam selaku pemateri pada hari ini. Nah, berikutnya. Nah, untuk sesi kita berikutnya yaitu foto bersama. Jadi saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta menyalakan kanan kacamata hitam maupun alat-alat lainnya yang bisa menutupi wajah peserta. Tolong pastikan wajah kalian bisa terlihat jelas. Ini bertujuan agar kita bisa mendeteksi wajah kalian. Baik, untuk admin kelas bisa dibantu untuk sesi foto bersamanya. Baik, terima kasih Kak Rivaldo. Nah, mengingatkan kembali, barangkali ada yang mau screenshot juga foto bersama ini sebagai bukti nanti mengisi formulir sertifikat ya. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Kak Rivaldo.
Sebelum saya baik, terima kasih untuk admin kelas telah membantu dalam sesi foto bersama tadi. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan Zoom kali ini atau webinar kali ini, saya mengingatkan kepada peserta untuk menanti mengisi link yang sudah saya share di chat. Nah, link itu nanti akan kami gunakan sebagai dasar dalam memberikan dalam memberikan sertifikat kepada kalian. Jadi bisa diisi sesuai yang ada di link tersebut. Seperti yang dikatakan oleh admin kelas tadi, di link tersebut nanti juga akan di para kakak-kakak nanti juga akan disuruh untuk memberikan bukti mengikuti webinar ini, yaitu berupa screenshot acara pada hari ini. Jadi silahkan bagi yang ingin membuat yang ingin screenshot layar bisa dilakukan sebelum nanti kita akhiri webinar ini. Nah, berikutnya mungkin bisa saya tutup untuk webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada hari ini. Semoga materi atau ilmu yang didapatkan bisa berkah dan bermanfaat untuk ke jenjang berikutnya atau ke dunia industri dan dunia kerja yang akan dilalui. Saya ucapkan terima kasih juga kepada admin kelas dan moderator maupun pemateri kita pada hari ini yang telah membantu proses pada acara kali ini. Apabila sudah mendapatkan screenshot atau tangkapan layar di webinar kali ini, mungkin kalian bisa langsung meninggalkan Zoom pada hari ini. Sekian dari saya dan kawan-kawan. Apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, tolong dimaafkan.